Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Haura dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan mutlak, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. 1. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduan sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 2. Nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ini yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. 3. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. 4. Daluarsa atau verjaring, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Penyulitan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban umum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun.
Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung dimulai dari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung pasal 81 KUHP. Penyelesaian di luar beracara. Afdoning buten proses atau afkof tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkop, dikenal juga lembaga seeking denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas demi kepentingan umum. 6. Abolisi dan amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Dalam KUHP, matinya terpidana ada dalam pasal 83, kedua daluarsa pasal 84, 85. Di luar KUHP ada amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang kadaluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana hitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain.
Grasi adalah tindakan pengampunan dari raja residen yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Grasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Tujuan grasi adalah sebagai koreksi atas putusan pengadilan, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Macam-macam grasi, ada grasi duduk. Seorang yang mengajukan permohonan grasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. 2. Grasi jalan. Seorang yang mengajukan grasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. 3. Grasi jabatan. Permohonan grasi diajukan oleh pejabat yang berwenang karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara grasi dengan amnesti abolisi. Grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Grasi ditunjukkan kepada orangnya terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Grasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan grasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan seperti bayi yang baru lahir. 5. Grasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.